Song Joong-ki baru saja membuka acara ditembak di kepala. Dia jatuh ke laut tetapi kembali ke tahun 1987. Dia bukan lagi anak yang miskin, tapi menjadi anak bungsu seorang taipan. Tapi perhatian terbesarnya bukanlah uang. Itu adalah ibu yang meninggal 10 tahun lalu. Dia berlari ke restoran kecilnya, melihat saudaranya mengerjakan pekerjaan rumahnya, melihat sosok yang akrab dan asing pada saat bersamaan. Saat dia memutar kepalanya, "Mama." Dia pergi ke restoran dan berkata dia ingin makan. Ibu dekat menyetujui permintaan ini. Sajikan dia sepiring sup nasi panas. Melihat lukanya, dia langsung memberinya tambalan luka. Saat ini, Do Jon tidak bisa menahan air matanya. Orang tuanya saling berpandangan. Apa yang salah dengan anak ini? Pada saat ini ibu Taipan masuk. Tanyakan padanya mengapa dia ada di sini. Ingin membawanya pulang? Ia menatap kedua ibu itu. Dia hanya bisa pergi dengan ibu Taipan itu. Kembali ke mobil. Do Jon mengeluarkan tambalan luka dan menangis. "Mama masih hidup. Enak sekali. Mama selalu ada." Tapi Do Jon merasa sulit untuk mengerti. Ketika dia pergi dari sana, lagi-lagi di dunia ini ternyata dia masih ada. Karena dia ingin menyelidiki penyebab kematiannya. Dia pergi bersama orang tua Taipannya ke rumah presiden. Itu adalah perayaan ulang tahun ke-60. Pesta ulang tahun yang megah. Dia berdiri di depan foto keluarga. Dia telah melihat silsilah keluarga ini. Tetapi dia tidak dapat menemukan informasi apapun tentang identitasnya. Apakah saya lahir dari udara tipis? Rasa sakit yang tajam mengganggu pemikirannya. Dia melihat cucu tertua kakeknya Seong Jon menyelinap ke kantor. Seong Jon ini adalah wakil presiden di perusahaan. Dia bahkan menuangkan botol air panas ke atas kepalanya. Jadi dia mengikuti. Tak disangka, Seong Jon di kamar tiba-tiba melihat Do Jon muncul. Dia segera mundur dan memecahkan vas porselen kakeknya. Seong Jon melihat bahwa tidak ada yang menyadarinya. Lalu menaruh pecahan ke tangan Do Jon. Seong Jon ingin memfitnahnya. "Kau harus mendengarkanku. Karena orang lain tidak percaya padamu." Ingin tahu kenapa? Karena aku pewaris grup Sunyang. Kakek akan percaya kata-kataku. Tapi Do Jon bukan anak 10 tahun lagi. Dia berkata, "Kenapa Seong Jon masih begitu bodoh?" Song Jun marah. Dia ingin memukul sepupunya. Sekali lagi, ibu Seong Jon berlari untuk menghentikannya. Orang-orang bertanya apa yang terjadi. Seong Jon berkata sepupunya memecahkan vas kakeknya. Seong Jon berniat menyeretnya menemui kakeknya. Ayah Do Jon menanyakan kebenarannya. Do Jon menatap ibu Seong Jon dengan sinis. Dia menunjukkan bahwa yang memecahkan vas itu adalah Seong Jon. Semua orang tidak percaya. Do Jon langsung mengeluarkan kunci kamar dari saku Seong Jon. Bukti nyatanya, Seong Jon sangat malu hingga marah dan memukulnya. Saat ini, kakek Taipan itu muncul. Film terbaru Song Joong-ki yang baru saja tayang menjadi terkenal. Dia awalnya adalah sekretaris keluarga kaya. Tapi terlahir kembali menjadi master termuda Jin Do Jon. Juga, sepupunya menuduhnya memecahkan vas kakeknya. Anda memiliki bukti bahwa Seong Jon yang menyebabkan masalah. Seong Jon memukulnya. Saat ini, kakek Taipan itu muncul. Dia menarik Seong Jon ke depan vas yang pecah. Beritahu Seong Jon dia sangat marah. Tapi bukan karena kamu memecahkan vas bunga. Itu karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Tidak ada. Tidak ada. Pencarian pewaris Sunyang Group yang harus dilakukan. Pencarian pewaris Sunyang Group yang harus dilakukan. Do Jon pernah membaca autobiografi kakeknya. Bocah itu mengulangi setiap kalimat yang dia ucapkan. Sekarang dia percaya dia dilahirkan kembali. Langkah pertama adalah mendapatkan persetujuan kakek. Tapi dia menemukan masalah. Ayahnya adalah putra ketiga. Belum dalam bisnis keluarga selama 10 tahun. Hubungannya juga tidak terlalu baik. Do Jon tidak bisa menunggu orang lain. Jadi dia pergi ke rumah kakeknya. Dia mendengar mereka mendiskusikan pemilihan. Tetapi tidak jelas siapa yang harus didukung. Saat ini dana juga terbatas. Do Jon merasa kesempatan telah datang. Dia memberitahu sekretaris kakeknya bahwa ada cara untuk menangani pendanaan. Paman kedua tertawa dan bertanya berapa modal yang bisa diperolehnya. Dia mengangkat tangannya. Apakah 50.000 menang? 5 miliar. 5 miliar. Tolong beritahu kakek. Segera beli saham Star. Kalau begitu dukung kandidat Do Jin Yong.
Ketika orang melihatnya begitu serius, mereka sedikit takut. Penatua bertanya mengapa dia mendukung Do Jin Yong. Apakah orang tuamu menyuruhmu datang ke sini? Do John mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan orang tuanya. Dia langsung bertanya kepada bos, apakah dis ini dijual? Yang ini? Bukan. Ini? Teman, kamu benar-benar punya mata. Ini adalah harta karun. Itu toko saya. Tempat pembakaran tembikar rakyat terbesar. Ini dari dinasti Song. Tempat pembakaran tembikar rakyat terbesar. Cakram Cao Dao. Trang Du mengambilnya dan menyentuhnya. Menurut pengalamannya, bos tidak berbohong. Tapi dia minta 80.000. Ketika Hoang Pu Fan melihat ini, dia ingin mundur. Tetapi Trang Du duduk untuk membayar harganya dengan bos. Miu Pipi Fan. Apakah kamu benar-benar ingin membelinya? Kamu membayar lebih sedikit. 59. Nomor keberuntungan. Saya berusia 59 tahun ini. Hoang Pu Fan buru-buru menarik Trang Du untuk menanyakan apakah itu bisa dipercaya. Saya online untuk melihat. Rakyat. Biasanya dijual dengan harga tertentu. Dari 70.000 menjadi 4 juta. Jika ini benar, maka itu kata yang besar. Ketika Hoang Pu Fan mendengar ini, dia langsung setuju. Pemiliknya tersenyum dan menyerahkan mangkuk itu kepadanya. Mereka berdua pergi ke tempat yang ingin diperiksa Duk Tuk. Tak disangka, saat Paman Duk menyentuhnya, dia bilang itu palsu. Ini dari dinasti Song tetapi dikelilingi oleh bagian dari dinasti lain. Setelah mendengar ini, Trang Du tahu bahwa dia telah ditipu. Dia juga tidak terlalu sedih, mengambil ini sebagai pelajaran. Kembali ke rumah, Trang Du mulai rajin belajar. Dia tahu dia tidak bisa hanya mengandalkan matanya. Harus dibarengi dengan ilmu yang terpelajar. Beberapa hari kemudian, Duk menelepon untuk mengundangnya berpartisipasi dalam pelelangan. Sesampainya di sana, Trang Du tanpa sengaja menemukan harta karun yang berharga. Mata orang ini tiba-tiba terluka dan berubah menjadi mata dewa. Ketika dia mengikuti pelelangan, dia menemukan harta karun. Gambar Lidoan oleh Duong Ba Ho. Pelukis dinasti Ming terkenal. Mulai harga 1.000-an dua. Gambar ini, meskipun bukan autobiografi sebenarnya dari Tang Dan, tapi itu juga tiruan dari dinasti Qing. Lukisan yang tidak buruk. Layak untuk dikoleksi semua orang. Begitu orang mendengar bahwa itu palsu, mereka tidak lagi tertarik. Segera desak bos untuk memunculkan item berikutnya. Trang Du mengambil kesempatan untuk berbicara dengan cepat. Saya ingin membeli lukisan ini. Apakah kamu menyukainya? Harus. Tetapi, 1.002 terlalu mahal. Apakah 9? Bos ini? Jika Anda ingin bersenang-senang, dari pintu belok kanan. Ada beberapa warung di pinggir jalan. Mungkin untukmu. Gambar ini, 1.002. Benar harga ini. Bos melihat Trang Du tidak punya uang dan mengejeknya. Pada saat ini, seorang saudara yang antusias memberikan kompensasi kepada Trang Du sebesar 3.000 yuan. Tapi tindakan ini menyelamatkannya 10 juta. Setelah itu, Bos Ma tidak hanya tidak membayar Trang Du, tapi juga memberinya banyak pengetahuan kuno. Ini mau tidak mau membuat Trang Du merasa hangat. Karena untuk berterima kasih padanya, Trang karena Bos baru Ma ke Paman Duk. Sesampainya di sana, dia memberikan lukisan ini kepada Paman Duk untuk dilihat. Melalui pemeriksaan Paman Duk, ini benar-benar palsu. Tapi saat ini, Trang Du menunjukkan tempat yang aneh. Paman Duk melihat lebih dekat, wajahnya tidak bisa tidak menjadi serius. Dia buru-buru membawa lukisan itu ke kamar untuk diperiksa. Tak disangka, saat dia keluar, satu gambar berubah menjadi 2. Ini membuat 2 lainnya bingung. Paman langsung menjelaskan alasannya. Ternyata ini adalah gambar di dalam gambar. Bagian luarnya palsu, tapi di dalamnya ada tanda tangan Duong dan Duong Ba Ho. Saat ini, Tuan Ma sangat terkejut. Dia memandang Trang Du dengan mata yang tidak bisa dipercaya. Kenapa dia bisa menyadarinya? Trang Du tersenyum dan menjawab, karena buku yang kuberikan padamu, ada catatannya. Di masa perang, seseorang menggunakan cara ini untuk menutupi mata mereka. Untuk melindungi beberapa lukisan berharga, letakkan gambar palsu di atas, letakkan gambar asli di bawah. Jadi aku membelinya. Aku ingin menemukanmu untuk mengkonfirmasi tebakanku. Mendengar jawaban tersebut, Duk sangat senang. Saat ini, Hoang Pu Fan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Langsung tanya Duk berapa harga lukisan ini. Ini sulit dikatakan. Berapa banyak lelang? Belum melihat karya Tang Ba Ho juga. Setidaknya puluhan juta yuan atau lebih.
Mendengar harga tersebut, Trang Du pun kaget. Hoang Pufan sama senangnya dengan memenangkan jackpot. Saat keduanya tenggelam dalam kegembiraan, pemilik Ma langsung menawar, "Lukisan ini 15 juta, saya membelinya." Duk mengatakan harganya sangat masuk akal. Tapi Trang Du menggelengkan kepalanya lagi. Karena untuk membalas budi tadi, dia berniat menjualnya seharga 5 juta. Bos Ma awalnya ingin menolak. Tapi melihat mata Trang Du yang tulus, dia tidak ragu lagi. "Jadi aku menerima bagian dari cinta ini. Engkau membutuhkannya? Terima kasih kepada Tuan Ma. Telepon saja aku dan aku akan datang." Trang Du kembali menjadi jutawan. Kembali ke rumah, keduanya berencana untuk memulai bisnis. Tiba-tiba, Trang Du menerima undangan pernikahan dari teman universitasnya. Oleh karena itu, Trang Du memberikan kartu bank kepada Hoang Pufan untuk diproses. Dan saya pergi ke Camtuk untuk mengadakan pernikahan. Sesampainya di sana, Trang Du berbincang dengan temannya. Saat ini, tim arkeolog ada di dekatnya. Ketika Trang Du mendengarnya, dia tertarik lagi. Begitu dia keluar dari mobil, dia bergegas ke sana. Tanpa diduga, tim arkeologi berhenti. Trang Du melihat bahwa pemimpinnya adalah guru universitasnya. Dia dengan cepat memperkenalkan dirinya. "Saya seorang mahasiswa jurusan sejarah Kindai. Nama saya Trang karena aku sangat menyukaimu. Juga lihat banyak tesisnya. Masih mempelajari pelajaranmu.